yang lainnya bisa pindah ke sini. Ya, teman-teman, terkait hak peserta tadi udah dijelasin ya. Peserta penuh apa, peserta peninjau apa, dan itu bisa teman-teman lihat gitu ya. Hak-haknya ada 4 hak untuk peserta penuh dan ada 1 hak untuk peserta peninjau. Boleh lanjut ke slide-nya, ke slide di bawahnya. Nah, ya. Anggota presidium sidang. Nah, untuk anggota presidium sidang ini ada 3. Apa aja anggota presidium sidang? Ada presidium sidang 1, presidium sidang 2, ada presidium sidang 3. Tugas presidium sidang itu adalah bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya sidang. Nah, presidium sidang 1 itu tugasnya untuk memimpin, ya. Biasanya yang ngetok palu, yang ngomong ke forum itu presidium sidang 1. Kalau presidium sidang 3 itu biasanya buat nulis apa? Risalah. Apa itu risalah? Risalah itu adalah catatan-catatan yang terjadi di dalam persidangan nanti. Contoh, misalnya nanti Aida misalnya dia ngomong gitu ya, ngajuin pendapat di forum, itu harus dicatat. Catatnya sama siapa? Presidium sidang 3. Aida memukain pendapat ini gitu. Jadi biar ada catatannya gitu. Kalau seandainya ada problem, gitu. Presidium sidang 2 itu adalah yang mantap. Jadi kan presidium 1 itu yang mimpin tuh biasanya. Nah, untuk presidium 1 biasanya kan nggak bisa fokus untuk melihat ke kiri ke kanan gitu. Nah, yang dibantunya adalah presidium 2. Presidium sidang itu biasanya yang ngarahin semuanya gitu loh. Kalau seandainya ada yang mau izin gitu ya, presidium sidang 1 lagi baca keputusan misalnya. Nah, presidium sidang 2 yang masih tahu gitu. Jadi tugas presidium sidang 2 itu adalah membantu presidium sidang 1 dalam rangka untuk melihat kondisi perjalanannya sidang. Jadi bukan berarti presidium sidang 2 itu nggak ada kerjaan, bukan. Tetapi dia yang mantap gitu. Kalau seandainya ada yang bercanda di belakang. Nah, yang ngasih tahu ke presidium sidang 1 itu presidium sidang 2. Jadi kalau ada apa-apa presidium sidang 1 yang langsung ngomong, bukan presidium yang lain. Itu sih kalau untuk tugasnya. Jadi sebenarnya tinggal kalau seandainya ngomong haruskah presidium sidang 1 cowok, nggak perlu juga. Cewek juga boleh. Kalau seandainya yang cowok juga udah kecapean misalnya, ya bisa dipindah gitu nantinya. Presidium cowoknya yang mantap gitu. Yang bagian hewannya nggak apa-apa. Jadi sebetulnya cuma sesimpel itu gitu. Yang penting harus dipahamin adalah setiap perjalanan sidang itu harus dicatat risalahnya, risalah perjalanannya, dan itu wajib dicatat presidium sidang 3. Jadi kalau ada apa-apa bisa ketahuan. Dan itu jadi dokumentasi ataupun dokumen khusus untuk IAS. Jadi setiap tahunnya tahu nih siapa nih yang bikin penyebab misalnya ADRT ini berubah gitu. Karena perlu gitu loh biar kita tahu sehingga kalau ada problem bisa kita selesaikan. Itu sih. Selanjutnya syarat presidium sidang. Ini normal lah ya, semua orang tahu lah. Minimal punya sifat kepemimpinan, bijaksana, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang cukup tentang persidangan gitu ya. Jangan sampai juga jadi presidium sidang pelangap-pelongo aja bingung. Pas orang lagi ribut melempar kursi di belakang gitu. Ada yang banting-banting meja, dia cuma diem aja ketakutan, itu juga nggak boleh. Peka terhadap situasi dan cepat mengambil inisiatif dalam situasi kritis itu juga wajib. Kalau seandainya lagi rusuh banget dalam sidang kan juga harus siap-siap untuk menertibkan. Dan keempat adalah mampu mengontrol emosi. Jadi presidium sidang itu nggak boleh emosi. Ada orang ngebanting kursi misalnya di depan dia, atau ngebanting meja. Misalnya ada orang yang lempar pulpen, dibalik sama dia dilempar pakai palu sidang kan juga nggak boleh kayak gitu. Itu juga salah satu bentuk yang sampai terpengaruh. Ya, jangan terpengaruh juga sama kondisi sidang gara-gara
banyak yang mihak sama keputusan A misalnya, jadi ketua sidangnya ngikut gitu, presidium sidangnya ikut dengan keputusan A, itu nggak boleh gitu. Juga harus rasionalitas, nggak boleh ngikutin perasaan. Itu sih kalau ini teman-teman bisa memahami. Selanjutnya sikap presidium sidang. Ini teman-teman juga mungkin udah paham, simpatik, menarik, tegas, dan disiplin gitu ya. Sopan dan hormat dalam kata dan perbuatan, adil, bijaksana, dan menghargai pendapat peserta gitu. Ini banyak lah kalau ngomongin sikap, tolak ukurnya bisa teman-teman sendiri gitu ya, bisa tarik gitu ya. Yang mana sih yang bagus dan cocok misalnya jadi presidium sidang, teman-teman bisa tahu. Lanjut aja ke bawahnya. Nah, ini aturan ketuk palu. Dalam persidangan itu ada 4 macam ketuk palu. Yang pertama 1 kali ketukan, yang kedua adalah 2 kali ketukan, yang ketiga ada 3 kali ketukan, yang keempat adalah lebih dari 3 kali ketukan. Mau 100 kali ketukan juga terserah. Ini lebih dari 3 kali ketukan. Biasanya minimal 4 atau 5. Lanjut ke bawah. Apa itu 1 kali ketukan? Tandanya. Yang pertama adalah menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. Jadi misalnya dari presidium sementara ke presidium sidang tetap nantinya itu 1 kali ketukan. Mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin, misalnya keputusan sementara 1 kali ketukan. Memberi peringatan kepada peserta sidang agar tidak gaduh. Jadi kalau seandainya peserta sidang ada yang gaduh, cukup 1 kali ketukan aja dan bilang stop ya, jangan ribut. Tuh. Yang keempat ya, D itu men-skor dan mencabut kembali skorsing sidang yang waktunya tidak terlalu lama, sehingga peserta sidang tidak perlu meninggalkan tempat sidang. Contoh, misalnya ada deadlock gitu ya terkait pendapat misalnya, biar bisa diselesaikan gitu ya. Misalnya keputusan terkait ini mau diterima atau enggak nih LPJ-nya pengurusnya setahun ini nih gitu. Nanti kan harus didiskusikan dulu gitu ya. Ya itu kan cukup 1 kali ketukan, minimal 1 kali 10 menit gitu ya. Atau 1 kali 5 menit gitu ya. Itu 1 kali ketukan, nanti diketok, pending ya silakan. Baru mau afirmasi, mau lobbying atau apa terserah. Mau nanti diskusi, nanti akhirnya di voting juga nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah 1 kali ketukan itu untuk waktu yang tidak terlalu lama, sehingga peserta sidang tidak perlu meninggalkan tempat sidang. Jadi segala sesuatu pending sidang yang bikin peserta sidang nggak keluar dari sidang itu cukup 1 kali ketukan. Dan biasanya memang sebentar gitu loh. Kayak pending keputusan terkait lobby keputusan itu 1 kali ketukan, ingat ya. Nanti ada perbedaannya dengan 2 kali ketukan. Nah, selanjutnya yang kelima adalah 1 kali ketukan dalam rangka untuk mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Jadi juga harus diperhatiin, biasanya pemimpin sidang itu tiba-tiba gugup aja, langsung mentok aja, itu juga nggak boleh gitu. Dan untuk ngambil kelirunya ya diketok lagi gitu. Dengan ini ketukan sebelumnya saya cabut gitu, tok gitu, 1 kali ketukan. Jadi ketukan-ketukan yang tahu-tahunya gara-gara gugup itu juga harus harus dicabut ya. Jangan sampai itu juga jadi keputusan yang akhirnya semua orang setuju gitu, itu juga bahaya. Lanjut ke 2 kali ketukan. Nah, kalau untuk 2 kali ketukan ini juga harus teman-teman pahami, untuk men-skorsing atau mencabut skorsing dalam waktu yang cukup lama. Misalnya nanti pas mau jam 5 misalnya atau setengah 6 istirahat ya kan, buat mandi, makan, nanti baru sampai sholat gitu. Nah, itu wajib 2 kali ketukan, misalnya 2 kali 45 menit, 2 kali 30 menit, 2 kali 60 menit, terserah lah. Yang penting istirahat, sembahyang, dan makan. Kalau lobbying ini tergantung lamanya gitu. Lobbying ini kalau masih dalam forum silakan, tapi kalau lobbying yang memang harus keluar gitu ya, yang memang harus keluar dari tempat sidang ya silakan, tapi biasanya kalau lobbying itu jarang yang harus keluar dari tempat sidang gitu. Dan kalau untuk 2 kali ketukan ini balik lagi ya, sembahyang, makan, istirahat, dan kayak kalau di IAS itu terkait sidang komisi itu dua kali ketukan, terus
Selain sidang komisi itu ada itu apa forum musyawarah khusus buat inkubasi calon nantinya. Nah, itu 2 kali ketukan, jangan 1 kali ketukan. Selanjutnya kalau 2 kali ketukan B, skorsing ialah penundaan persidangan untuk sementara waktu. Lobbying adalah suatu bentuk kompromi dalam ini mah pengertian gitu. Teman-teman bisa ngerti lah kalau lobbying apa, skorsing apa gitu. Teman-teman bisa tahu. Tetapi yang penting perbedaan 2 kali ketukan sama 1 ketukan tuh di situ gitu loh. Ya balik lagi ya, nanti senyaman-nyamannya teman-teman aja gitu. Lanjut ke 3 gitu ya. Boleh digeser. Nah, 3 kali ketukan itu adalah membuka dan menutup sidang atau acara resmi gitu ya. Itu 3 kali ketukan. Yang acara resmi ini contoh kayak LPJ gitu ya. Tetapi nggak perlu juga sih. Yang penting pembukaan dan penutup itu adalah sidang biasanya. Pembukaan dan penutupan sidang itu wajib 3 kali ketukan kalau di IS. Yang B adalah mengesahkan keputusan final akhir hasil sidang. Nah, pembacaan konsentrasi akhir biasanya pas di penutupan misalnya. Udah hasil tetapnya udah keluar, maka keputusannya final. Misalnya dengan ini LPJ pengurusan ya tahun ini ditolak tok 3 kali udah beres. Berarti itu udah nggak bisa lagi gitu. Nggak bisa diganggu lagi keputusannya. Tapi kalau seandainya dia cuma 1 kali ketukan berarti masih bisa di PK. Makanya kalau 3 kali itu untuk mengesahkan keputusan final akhir dari hasil sidang. Nah, untuk ketukan yang berulang-ulang tadi lebih dari 3 itu buat menenangkan peserta sidang yang biasanya memang udah rusuh. Kalau yang 1 kali ketukan sananya cuman paling ngobrol-ngobrol doang tuh, itu diingetin pakai 1 kali ketukan. Tapi kalau seandainya lebih dari 3 kali ketukan, contohnya udah lempar kursi, banting meja gitu ya, udah dorong-dorongan, nah itu ditenangkan dengan beberapa kali ketukan. Itu sih kalau untuk ketukan, bisa teman-teman nanti baca lagi. Selanjutnya di bawah, boleh digeser. Nah, ini contoh kalimat persidangan. Ya teman-teman silakan lah. Tapi yang biasanya kayak gini gitu, membuka sidang dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang kami nyatakan dibuka, tak 3 kali itu. Ya, itu teman-teman bisa baca lah ya. Ini contoh-contoh kalimatnya. Sananya pada kebingungan, Bang, kayak gimana sih kalimat yang bagus gitu ya. Yang salah satunya itu kayak gini gitu. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang musyawarah besar KCIS Untirta tahun 2023 kami nyatakan dibuka, tak udah gitu. Jadi untuk kalimat itu bebas, tetapi kalimat-kalimatnya memang formal yang kayak gini gitu. Dan silakan dihafal aja gitu. Untuk contoh kalimat sidangan. Untuk menutup sidang kayak gitu kalimatnya, mengalihkan pimpinan sidang, konsen sidang, memberi peringatan kepada peserta sidang gitu. Itu kayak gitu. Nanti berharapnya juga PPT ini bisa di-share aja ke grup gitu ya. Grup yes. Lanjut ke bawah. Untuk membuka sidang, menutup sidang sama aja. Untuk pleno ke bawah sama terus. Nah, lanjut. Istilah dalam persidangan. Istilah dalam persidangan teman-teman mungkin masih yang belum pernah ikut gitu ya kalau di SMA gitu, atau di kampus juga kebingungan. Ya ini istilah-istilah yang sering yang ada dalam persidangan seperti misalnya pending itu apa? Penyetopan perjalanan sidang sementara itu pending. Nama pending itu stop sementara. Voting juga stop sementara. Lobbying apa? Lobbying itu ngobrol bareng untuk menghasilkan sebuah keputusan, itu lobbying. Voting itu apa? Voting untuk mengambil suara. Deadlock apa? Deadlock itu kalau seandainya si A pengennya kayak gini, si A pengennya ini, si B pengennya yang berbeda dengan si A gitu ya. Terus udah di lobby tuh, udah diajak ngobrol bareng, tetapi ketemu. Nah itu namanya deadlock.
deadlock gitu. Nggak ada keputusan akhir di situ. Nah, biasanya kalau deadlock ini akhirnya nanti di voting gitu. 7 walkout. Walkout apa? Peserta sidang keluar dari ruangan sidang. Misalnya gara-gara keputusan yang nggak disuka gitu. Langsung bilang, interupsi pimpinan sidang, saya walkout gitu. Keluar aja gitu. Itu walkout namanya. Kalau quorum itu jumlah tetap gitu ya, yang bisa dianggap bahwasanya keputusan sidang itu sah. Biasanya apa kalau quorum itu setengah plus 1 misalnya. Kalau di IS itu anggota KCIS-nya 30, berarti kalau setengah plus 1 berarti 16 orang. Kalau sidangnya udah quorum 16 orang ada dalam sidang tersebut, ya boleh dijalankan apapun keputusannya. Nanti 14 orang itu nggak boleh lagi gitu yang ngambek-ngambek karena udah quorum. Nah, quorum tuh kayak gitu. Jumlah peserta yang memang bisa menghasilkan sahnya putusan sidang itu quorum, dan quorum itu biasanya setengah plus 1 itu. Dan memang kalau quorum ini wajib diperhatikan juga. Biasanya nih sidang mau dimulai tapi masih pada beres-beres dulu gitu ya, yang habis isya misalnya, sidang kita mau mulai ya habis isya jam 8, habis sholat gitu ya, yang lain masih ada yang duduk-duduk dulu di teras, yang ahwatnya misalnya di ruangan gitu ngobrol gitu. Itu juga harus diperhatiin gitu, jangan sampai sidang itu nggak quorum. Kalau nggak quorum secara aturannya nggak sah gitu. Kalau bisa tetap taati aturannya, kalau bisa tetap quorum gitu ya. Yang 9, interupsi. Nantilah kalau interupsi ini biasanya menyela dalam artian meminta izin kepada pemimpin sidang, presidium sidang untuk mengemukakan pendapat dan lain-lain. Konsideran itu apa? Keputusan. Konsideran itu surat keputusan. Jadi kalau ditanya konsideran itu apa? SK, surat keputusan. 11, peninjauan kembali atau PK. Peninjauan kembali itu seandainya kalau ada keputusan yang memang tadinya udah ditetapin tuh, tetapi pengen dicek lagi nih, kayaknya salah deh. Nah, itu namanya peninjauan kembali. Nah, kalau opsi itu pilihan ya. Opsi itu udah teman-teman mungkin udah tahu. Opsi itu pilihan. Kalau afirmasi ini lebih kayak lobbying sebenarnya. Tapi afirmasi ini lobbyingnya bukan sesama ini ya, sesama peserta sidang, tetapi afirmasi ini langsung bareng sama pemimpin sidang. Itu afirmasi bertiga jadi jatuhnya. Kalau lobbying kan si A sama si B gitu ya. Kalau afirmasi itu si A, si B, pemimpinan sidang itu lagi ngobrol. Nah, itu namanya afirmasi. Kalau rasionalisasi ya biasa gitu. Kalau ada yang agak belum jelas, itu namanya dirasionalisasikan gitu. Coba untuk diperjelas lagi gitu apa yang disampaikan. Itu sih kalau untuk istilah-istilah, dan masih banyak lagi sih gitu ya kalau seandainya ditemuin. Tetapi setidaknya ini 14 yang sering keluar dalam persidangan apapun itu ya, sidang di Mubes, yes, sidang di DPM. Kalau ada anak DPM biasanya kayak gini. Interupsi. Biasanya kalau interupsi itu ini yang sering dipertanyakan gitu. Kalau interupsi itu ada 5 aja gitu kalau di IS. Interupsi apa? Interupsi point of question, interupsi point of order, interupsi point of clarification, interupsi point of information, interupsi of privilege atau justification. Kalau interupsi point of question itu biasanya interupsi untuk menanyakan sesuatu. Contoh, ketika pemimpin sidang lagi jalan gitu, tiba-tiba teman-teman ngangkat tangan. Jadi kalau interupsi, teman-teman harus punya etika. Yang pertama adalah angkat tangan dahulu. Kalau udah angkat tangan, itu jangan langsung ngomong. Contoh, interupsi point of question. Nah, tunggu dulu tuh sampai kata presidium sidang satunya bilang, ya silakan bicara. Nah, baru ngomong. Ini biasanya enggak gitu. Kalau bisa tetap diperhatikan yang kayak gitu. Nah, interupsi point of question itu adalah untuk menanyakan sesuatu. Interupsi point of order itu adalah untuk mengemukakan pendapat.
interupsi point of clarification itu adalah untuk seandainya contoh kalian ngomong bla 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 gitu, misalnya tiba-tiba di forum ada yang order gitu, dia nih kok ngomong kayak gini bla 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 gitu ya. Nah, biar nggak salah kaprah dari merekanya, kalian langsung klarifikasi, interupsi point of clarification itu namanya. Nanti dipaparin tuh apa aja yang akhirnya bikin kayak gitu gitu. Nah, itu interupsi point of clarification. Klarifikasi namanya juga klarifikasi ya. Kalau ada yang salah diklarifikasi. Nah, kayak gitu. Seandainya mereka salah kaprah terhadap pendapat yang kalian sampaikan. Nah, kalau untuk interupsi point of information, ini untuk menyampaikan informasi. Apapun itu yang berhubungan dengan yang lagi disidangkan. Contoh, seandainya kalau teman-teman pas sidang apa gitu, informasinya disampaikan, mau bentuknya file nanti atau bentuk angka bisa teman-teman sampaikan. Nah, kalau interupsi of privilege atau justification, ini adalah interupsi untuk melindungi diri dari tindakan yang memang sudah menjurus kepada penyerangan pribadi. Itu nggak boleh gitu. Jadi dalam sidang tuh biasanya contoh, gara-gara pendapatnya nggak disukai, dia langsung bilang, dia mah orangnya introvert. Nah, itu juga langsung di privilege aja, jangan klarifikasi lagi. Nah, itu harus interupsi of privilege ini atau justification ini untuk yang memang sudah menjurus kepada suatu hal yang pribadi dan nggak ada hubungannya dengan persidangan. Itu ya harus dicatat. Nah, kalau ditanya mana yang lebih harus diberikan dari bawah ke atas. Jadi kalau seandainya ada di persidangan ada yang intrusive point of clarification sama ada yang interupsi of privilege atau interupsi point of privilege gitu ya, atau justification, siapa yang lebih didahuluin? Yang privilege. Jadi yang didahuluin buat ngomong itu privilege, bukan klarifikasi. Klarifikasi nanti. Nah, tingkatannya kayak gitu ya. Kalau seandainya interupsi point of question sama interupsi point of order, yang mana lebih didahulukan? Ya order, bukan question. Jadi ada tingkatan yang jangan sampai juga teman-teman asal tunjuk aja gitu loh. Gara-gara dia yang angkat tangan duluan, langsung diizinkan. Enggak juga. Harus diperhatikan juga. Makanya kalau ngomongin interupsi, teman-teman itu harus jelas. Angkat tangan, interupsi point of question, pimpinan sidang. Ini jangan interupsi of question gitu, gak apa-apa gitu, singkat. Tapi jangan interupsi doang. Kalau interupsi juga kebingungan, ini dia interupsi apaan gitu. Kayaknya kalau bisa dilengkapi interupsi point of clarification, pimpinan sidang langsung diizinkan gitu. Makanya kenapa interupsi ini kalimatnya lengkap, karena buat itu biar sidangnya teratur. Misalnya contoh di dalam sidang ya lagi bahas LPJ, misalnya bahas LPJ lah, bahas LPJ gitu ya, bahas LPJ. Tiba-tiba yang satu interupsi point of order gitu yang buat nanyain pendapat. Nah, ada yang interupsi point of clarification di belakangnya gitu ya. Terus dia duluan kan ngomong gitu ya terkait masalah apa, misalnya ketua bidangnya nggak benar gitu ya. Maka yang lainnya juga gitu ya, kalau bisa jangan langsung jangan langsung klarifikasi ke semua gitu. Kalau bisa ada yang difokuskan ke order gitu loh. Jadi jangan sampai juga persidangan yang terjadi itu berantakan lah. Gara-gara nggak disebutin klarifikasinya, ordernya, itu interupsi apa. Karena bisa acak-acakan gitu. Di sana ada interupsi, di sini ada interupsi. Entah mereka interupsi apa yang mau diinterupsiin. Padahal sama-sama order gitu. Padahal ada yang klarifikasi, ada yang order, ada yang informasi, ada yang order. Gitu. Yang mana yang lebih didahulukan ya klarifikasi, bukan order. Itu sih sebenarnya. Nanti kalau lebih lanjutnya bisa kita diskusikan. Lanjut. Sanksi. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditentukan dalam tata tertib persidangan akan dikenakan sanksi. Sanksi ini bebas, keputusan di forum. Seandainya dia ketahuan bikin salah yang keluaran dari persidangan, silakan.
atau mau dia nggak boleh punya hak milih atau hak suara, silakan. Yang penting dengan mempertimbangkan saran dan peserta. Sanksi ini teman-teman juga udah tahu ya, hukuman. Kalau seandainya peserta sidang itu bikin kesalahan, misalnya bikin ribut atau dia nggak taat dengan aturan, udah 3 kali diingetin jangan ngobrol di belakang masih aja ngobrol, ya silakan. Mau dikasih sanksi silakan. Mungkin itu ya, ke bawah selanjutnya. Terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ya, kalau ada yang bisa kita diskusikan silakan. Ya, saya bukan berarti yang lebih paham dari teman-teman gitu ya. Boleh jadi teman-teman ada yang lebih paham gitu ya. Kalau ada yang salah silakan kalian benarkan. Ini cuma sharing ilmu gitu ya. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Farhan atas sampaian materinya. Masya Allah, ini sangat berguna sekali ya buat kita ya teman-teman. Apalagi besok kita akan mengadakan kegiatan acara MUBES yang tentunya ini merupakan satu rangkaian kita besok ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai tadi pemaparan atau takutnya ada yang masih belum paham ataupun ada pertanyaan lain yang menyangkut dengan pelatihan sidang ini, silahkan ditanyakan dan insya Allah nanti Kak Farhan langsung jawab ya Kak. Teman-teman. Kalau apa-apa sebenarnya, yang penting nanti PPT-nya disaja gitu biar mereka baca juga. Jadi berharapnya jadi biar tahu lah apa yang disampaikan. Itu sih. Baik. Teman-teman, apa benar tidak ada pertanyaan? Udah mengerti semua tentang teknik persidangan? Jika udah mengerti ya syukur alhamdulillah gitu ya Kak ya. Nggak perlu ada pertanyaan lagi. Enggak ribet-ribet juga harus jelasin jawaban. Nah ini Kak ada yang bertanya nih, ada yang raise hand. Mungkin langsung aja kepada Saudari Anissa Fauzia untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kakak MC atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam. Izin bertanya Kak, tadi kan ada yang kata Kakak hampir sama tuh antara lobbying sama afirmasi ya. Jadi kalau di afirmasi itu diskusinya antara pimpinan sidang ya. Kalau misalnya lobbying itu diskusinya kayak antara sama peserta sidang itu atau bagaimana? Ya kalau lobbying, jawab ya, kalau lobbying itu biasanya peserta sidang doang gitu, kayak contoh Anissa sama Meli gitu ya. Anissa nggak mau terima keputusan bahwasanya LPG-nya diterima, terus Meli keputusannya bahwasanya LPG itu harus diterima ya. Kalau yang kayak gitu kan teman-teman bisa obrolin gitu ya. Atau terkait pendapat misalnya di dalam ADART itu setiap anggota perempuan harus pakai jilbab gitu ya. Ya seandainya Anissa nggak setuju atau Meli setuju ya silakan diobrolin dulu gitu. Jangan sampai sesuatu itu masih apa ya, masih belum jelas, bisa jadi ada pandangan yang berbeda. Nah, kalau seandainya deadlock gitu ya, kita katakan deadlock, gak ada hasil keputusan karena Anissa masih nggak boleh gitu, jawabannya tetap nggak setuju gitu ya, sedangkan Meli setuju. Nanti diafirmasi dulu sebelum voting, diafirmasi sama pimpinan sidang yang nyelesain gitu. Oke, kita afirmasi lagi ya, kita lobbying lagi gitu. Biar pimpinan sidang tahu nih kenapa bisa kayak gini gitu. Biar pimpinan sidang bisa ngasih pandangan gitu ke kalian berdua gitu ya. Meskipun balik lagi ya, pimpinan sidang nggak boleh berpihak kemanapun, tetapi dia yang bisa ngasih pandangan gitu. Nanti kalau masih tetap deadlock juga diafirmasi gitu ya, baru selanjutnya voting, kayak gitu konsepnya. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan lobbying ataupun dengan sama-sama kalian ya silakan, kecuali kalau memang keputus itu udah deadlock banget dan harus ada penengahnya.
gitu. Karena apa? Kenapa harus perlu ada afirmasi juga? Biar perjalanannya sidang itu jalan gitu loh. Enggak kok gitu atau berhenti dengan pendapat teman-teman yang masih berantakan, yang masih berantem gitu. Itu jadi tahapannya kayak gitu sebenarnya. Tapi ada juga biasanya selesai lobbying langsung voting gitu ya. Itu juga sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kalau bagusnya kayak gitu. Kenapa lobbying afirmasi itu berbeda ya kayak gitu, biar ada tingkatannya gitu. Itu sih sebenarnya kalau jawabannya. Kalau dari saya, kalau ada yang lebih paham silakan jawab. Kalau ada yang Bagaimana Kak Anissa, apakah sudah dipahami atas jawabannya? Apa masih belum puas? Apa ada pertanyaan lain lagi? Bisa untuk ditanyakan lagi. Oke Kak, untuk sementara itu terima kasih. Udah sangat jelas kok jawabannya jelas. Ya. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Yuk, mumpung ada apa ya? Kali itu maka akarnya gitu loh. Mumpung ada orangnya langsung lah. Karena ini juga merupakan suatu ilmu yang baik dan berguna juga untuk kita gitu. Karena setiap ilmu itu pasti memberikan manfaat kepada kita, nggak ada yang kemudaratan tentunya. Ayo teman-teman. Tidak ada lagi nih untuk bertanya. Kayaknya udah pada paham semua nih kan. ya, kalau paham, alhamdulillah kalau udah paham. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan saja untuk sore hari ini untuk webinar teknik persidangan kali ini. Terima kasih kepada Farhan yang telah menyampaikan materinya. Masya Allah ini merupakan suatu hal yang luar biasa buat kita semua ya teman-teman, karena nanti ini kita bisa pakai buat besok di acara musyawarah besar MUBES nanti. Semoga kita semua nanti besok bisa mengimplementasikannya dengan baik ya, karena udah mendapatkan materinya tentunya. Mungkin langsung saja. Selanjutnya di sini saya akan merangkum sedikit apa yang telah saya tadi catat. Mohon izin ya Kak dan teman-teman. Jadi sidang adalah forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan. Setiap keputusan dalam persidangan bersifat mengikat. Jenis-jenis sidang diantaranya itu seperti ada sidang pleno dan sidang komisi. Anggota presidium sidang ada 3, tugasnya untuk memimpin, yaitu tugasnya untuk memimpin dan mengatur jalannya sidang. Dan ada aturan ketukan palu, di mana aturan ketukan palu itu ada 4. Mungkin itu saja ya teman-teman, rangkuman sedikit dari saya. Selebihnya mungkin teman-teman semua pada merangkum tentunya. Untuk acara selanjutnya yaitu kita lanjutkan kepada pembacaan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh Saudara Raihan. Kepada Saudara Raihan, waktu dan tepat dipersilakan.